Halo pemirsa, saya Greg dari kelompok 8 akan membahas sedikit tentang virus hepatitis. Kelompok saya terdiri dari Greg, yakni saya sendiri, Deo, Ersel, dan Tiara. Selamat menyaksikan. Nama saya Sandra, saya membacakan bagian sejarah virus hepatitis. 2000 tahun yang lalu, dokter asal Yunani, Hippocrates, menggambarkan penyakit dengan kondisi kulit menguning yang disebut icterus. Bactrus Bumbe kemudian menemukan penyebab dan pencegahan penyakit ini. Beliau menemukan antigen dalam darah seorang abonik di Australia yang merupakan antigen permukaan virus hepatitis B yang akhirnya mengarah pada tes menyaring donor darah untuk virus dan vaksin hepatitis. Ia pertama kali menemukan kejanggalan pada protein pengangkut kolesterol sekitar akhir 1950-an. Saat bekerja di Institut Kesehatan Nasional AS atau NIH di Bethesda, Maryland, kemudian pada 1963 mengepalai bagian kedokteran dan genetika geografis NIH, antigen yang ia temukan 100 kali lebih umum pada pasien dengan leukemia daripada donor darah yang sehat. Spekulasi awal Bloomberg bahwa antigen itu diwariskan dan mempengaruhi pembawa leukemia, namun terbantah dengan temuan kecenderungan leukemia pada Down syndrome. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tiara. Sekarang saya akan lanjut pembahasan mengenai hepatitis B. Jadi sekarang saya akan melanjutkan membahas tentang struktur hepatitis B. Untuk strukturnya dapat dilihat pada PPT. Jadi sekarang saya akan menjelaskan yang pertama yaitu antigen. Antigen merupakan bagian dari hepatitis B yang menjadi protein virus hepatitis B. Antigen pada hepatitis B terdapat 3, yaitu yang pertama surface antigen yang berada pada lapisan paling luar hepatitis B, lalu yang kedua yaitu ada E antigen dan yang terakhir ada core antigen. Lalu struktur yang kedua yaitu viral load atau biasa dikenal dengan nama HBV DNA. Jadi pada gambar bisa dilihat berbentuk seperti benang. Jadi pada viral load ini berfungsi sebagai tempat atau titik penguji diri apakah seseorang terkena virus hepatitis B atau tidak. Jadi di sini akan diberikan hitungan langsung jumlah virus yang ada pada dalam aliran tubuh orang yang diduga terkena positif. Jadi akan terdeteksi apakah orang itu terkena virus itu atau tidak. Lalu selanjutnya ada struktur polimerase yang mempunyai panjang sequence 384 asam amino yang berfungsi menjadi bagian multi-enzim yang mengubah genom RNA virus ke dsNA dalam sitoplasma. Lalu struktur yang terakhir yaitu core, yaitu sebagai inti virus atau inti hepatitis ini inti selubung virus hepatitis B. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai virus hepatitis B. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem klasifikasi yang ada pada virus hepatitis B. Saya mulai dari tingkat taksonnya. Untuk tingkat taksonnya itu pertama ada superdomain, yaitu biota, lalu domainnya yaitu virus, lalu familynya yaitu Hepatnaviridae, dan genusnya Orthohepatnavirus, dan spesiesnya yaitu hepatitis B virus. Virus hepatitis B atau biasa disebut dengan HBV adalah virus DNA untai ganda, spesies dari genus Orthohepatnavirus dan anggota family dari Hepatnaviridae. Virus hepatitis B ini diklasifikasikan sebagai spesies tipe Orthohepatnavirus yang memuat 3 spesies lainnya, yaitu virus hepatitis tupaitana, virus hepatitis marmotana, dan virus hepatitis B monyet berbuluwal. Virus ini dibagi menjadi 4 stereotip besar, yaitu bernama ADR, ADW, AYR, dan AYW. Berdasarkan kekerabatan epitop antigenik pada protein sampel. Lalu galur virus juga dibagi ke dalam 10 genotip, yaitu A sampai J, dan 40 subgenotip menurut variasi sequence nukleotida keseluruhan dari genom.
Apa yang terjadi jika hepatitis menginfeksi sel inang? Yang terjadi itu bisa demam, sakit perut, sirosis, hepatitis fulminan. Oke, yang dimaksud dengan hepatitis fulminan itu adalah jenis hepatitis yang menyebabkan kerusakan hati dalam waktu singkat. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling umum adalah infeksi virus dan overdosis obat tertentu. Oke. Baru yang dimaksud dengan sirosis itu adalah kerusakan hati dari berbagai penyebab yang mengarah ke jaringan parut dan gagal hati. Hepatitis ini biasa karena penyalahgunaan alkohol sering menjadi penyebabnya. Kerusakan hati ini karena sirosis tidak dapat dipulihkan, tetapi kerusakan lebih lanjutnya bisa dicegah. Oke, berikutnya dilanjutkan dengan cara mengobatinya, yaitu dilanjutkan dengan teman saya yaitu Gret. Terima kasih. Nah, pemirsa, sekarang kita akan masuk ke cara mengobati apabila terjangkit virus hepatitis. Yang pertama, kita tentunya bisa mengonsumsi obat seperti jenis obat interferon, antivirus, dan juga imunosupresan. Nah, interferon ini adalah jenis obat yang dapat disuntik ke diri kita setiap minggu selama 6 bulan oleh dokter. Sedangkan untuk antivirus ini, dokter bisa memberikan kepada kita entecavir, ribavirin, atau juga tenofovir, dan berguna untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan virus. Nah, sedangkan untuk imunosupresan, dokter bisa memberi kita jenis obat seperti corticosteroid, tacrolimus, cyclosporin, dan lain-lain. Nah, selain mengonsumsi obat, jika kita sudah terjangkit virus hepatitis yang berat, kita bisa melakukan transplantasi hati dengan cara mencari donor yang sudah meninggal namun memiliki hati yang cocok dan masih sehat sehingga dapat digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan sampai jumpa.